Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita Adat Sustani bagian yang ketiga. Baik, pelajaran yang kedua, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-hal ya. Al-hal, kita katakan bahwasanya fungsi dari al-hal adalah untuk menjelaskan keadaan dari suatu fa'il, ya, suatu pelaku dari satu peristiwa atau dari suatu pekerjaan. Dan ketika pekerjaan tersebut terjadi, bagaimana keadaan si fa'il? Ya, kita gunakan adalah di situ al-hal untuk menjelaskannya. Ya. Itu dinamakan al-hal. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwasanya hal itu dibagi menjadi 3, tapi kita ambil 2 bagian, yaitu al-hal al-mufradah dan al-hal al-jumlah. Al-hal al-jumlah juga dibagi menjadi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itulah yang menjadi topik pembahasan kita. Kalau jumlah fi'liyah singkirkan terlebih dahulu, singkirkan dulu ya. Jangan kalau masih belum paham jumlah fi'liyah masih enggak masalah. Yang penting yang diinginkan oleh penulis di sini adalah jumlah ismiyah terdahulu. Karena contoh-contoh yang didatangkan di sini adalah jumlah ismiyah. Baik. Kita sekarang masuk ke latihan yang ke-6. Apa perintahnya? Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatin. Jumlatan haliyatan. Li jumlatin min isya'ika. Jadikan setiap kalimat berikut ini menjadi kalimat haliyah. Kalimat haliyah dari kata hal ya, kalimat yang ada halnya. Ya, yang kalimat yang ada tertulis di sini sekarang ini adalah halnya. Ya, jadi kita melengkapi apanya? Sahibul halnya. Begitu ya. Jadi yang kita cari adalah sahibul halnya. Kita katakan yang namanya hal itu harus ada 3. Sahibul hal, waw al hal, kemudian ya robit ya, atau domir. Bisa berbentuk domir atau yang lainnya. Nah, sekarang di sini ada halnya semua atau robitnya sudah ada semua di sini. Anta, ana, al-mudarris, al-matar. Ini jumlah ismiyah semua kan? Dan sekarang kita cari sahibul halnya, kita isi titik-titik di sini. Baik. Nomor 1, anta tamshi fis syari'i. Engkau sedang berjalan di jalan. Nah, rekan apa kita katakan? Ya. La taqra, la taftah al-jawwala wa anta tamshi fi syari. Ya, la taftah, jangan membuka al-jawwal, HP ya. Jangan membuka HP, maksudnya jangan menyalakan HP ya. Kalau kata fataha berkaitan dengan elektronik, itu artinya menyalakan ya, bukan membuka. Kalau pintu, jendela itu berarti membuka. Tapi kalau fataha setelahnya ada benda-benda elektronik, televisi, AC, ya, HP, dan seterusnya, maka fataha artinya menyalakan. Jadi kita katakan di sini, jangan nyalakan HP sedangkan engkau dalam keadaan berjalan di jalanan. Berbahaya, nanti ketabrak misalkan. Atau nggak lihat lubang, seterusnya. Baik, nomor 2, ana tiflun. Saya masih kecil. Ya, kita katakan misalkan mata abi wa ya, mata abi wa ana tiflun. Bapak saya meninggal, saya dalam keadaan masih kecil. Nomor 3, al-mudarrisu yaktubu darsa 'ala saburati. Guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Ya, misalkan kita katakan dakhaltu al-fasla. Saya masuk kelas. Dakhaltul fasla wal mudarrisu. Saya masuk kelas dan guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Jadi guru sedang menulis itu adalah keadaan dari ana ketika masuk ke dalam kelas. Ya, jadi keadaan itu tidak harus menggunakan kata sifat ya. Misalkan rajin, malas, keadaan tidak harus dengan seperti itu. Baik. Nomor 4, al-mataru yanzilu. Hujan turun. Misalkan kita katakan raja'tu minal madrasati, ya,
saya pulang dari sekolah, wal mataru yanzilu, dan hujan turun. Ya. Jadi maksudnya dan hujan turun, afwan ya, bukan dan hujan turun ya. Kurang tepat terjemahan waw di situ dengan dan ya. Jadinya waw atop nanti. Kita katakan saya pulang dari sekolah dalam keadaan hujan sedang turun. Dalam keadaan hujan sedang turun. Baik, itu lebih tepat ya kalau waw al-hal. Nomor 5, asyamsu tagrubu, matahari tenggelam. Misalkan kita katakan dhahabtu ya ila baiti sadiqi wasyamsu tagrubu. Saya pergi ke rumah teman saya dan matahari sedang tenggelam, sunset ya. Baik, nomor 6, al muadzinu yuqimu. Muadzin aqama yuqimu. Aqama yuqimu artinya iqamah ya, mengumandangkan iqamah. Lagi qamat bahasa kita ya. Mengumandangkan iqamah. Aduh, afwan. Nah, ini jadi kata aqama yuqimu, bukan mendirikan ya. Karena konteksnya sini muadzin. Muadzin kalau mendirikan, maksudnya mendirikan sholat. Berarti mengumandangkan iqamah. Baik. Kemudian nomor 6, al-muadzinu yuqimu. Nah, muadzin sedang qomat. Ya, maksudnya misalkan dakhaltu ya, dakhaltu al-masjidah, yang gampang-gampang saja ya. Wal muadzinu yuqimu. Saya masuk ke dalam masjid dan muadzin sedang mengumandangkan iqamah. Baik. Kemudian nomor 7, ana shagirun. Saya masih dalam keadaan kecil. Misalkan melakukan perbuatan apa misalkan. Ya, misalkan ana, nah tidak bisa nulis ana lagi di sini ya. Dhahabtu misalkan. Dhahabtu ila misalkan ila Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta, nggak bisa juga ya. Dhahabtu ila Al-Madinah misalkan, Madinah Munawwarah. Dhahabtu ila Al-Madinatil Munawwarah wa ana shagirun. Ya. Saya pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan masih kecil. Maksudnya dia masuk mengunjungi Al-Madinah Al-Munawwarah ya, ke Masjid Nabawi ya, padahal umurnya masih muda gitu maksudnya. Karena biasanya safar jauh-jauh itu adalah orang yang sudah dewasa. Baik. Kemudian latihan yang ke-7, yatlubul mudarrisu ila kulli talibin an yaqra'ad darsa wa huwa jalisun wa huwa waqifun lita'akkudi min fahmihi lil jumlah. Ini perintah buat guru ya, kalau belajar di kelas langsung. Ini perintah buat guru. Perintahnya adalah guru memerintahkan kepada atau meminta kepada murid setiap santri untuk membaca pelajaran ya, dikasih suatu pelajaran, kemudian diperintahkan untuk membaca wahwa jalisun atau wahwa waqifun. Misalkan dia mengatakan, ya Muhammad, iqra ad-darsa wa anta jalisun. Nah, kita lihat santrinya paham apa tidak. Lihat ta'akud untuk memastikan min fahmihi, paham apa tidak terhadap kalimat tersebut. Kalau dia paham, oh berarti dia sudah paham pembahasan al-hal. Ya. Kalau dikatakan ya Muhammad iqra ad-darsa wa anta jalisun, dia malah berdiri, berarti dia nggak paham jumlah al-hal. Ya, dia paham perintah, tidak paham berarti pembahasan tentang al-hal. Itu maksudnya ya. Baik, nomor 8, tufidu la'alla at-tarajjiya wal isfaq wa yattadihu al-farqu bainahuma minal mithalain al-atiyain. Kata la'alla ya, la'alla itu memiliki dua makna. Yang pertama namanya tarajji, yang kedua namanya isfaq. Ya. Tarajji ya, itu artinya mengharapkan sesuatu ya, yang mana sesuatu ini ada kemungkinan bisa terwujud. Ya, karena lawannya tamanni. Kalau tamanni itu nggak mungkin terwujud. Misalkan orang tua berharap muda kembali misalkan, itu mustahil. Ya. Nah, maka tarajji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin untuk terwujud.
Nah, maka kalau kita terjemahkan kata taroji di dalam dalam bahasa Indonesia artinya semoga, ya. Misalkan kita mengunjungi teman lagi sakit, ya, kita katakan la'allaka bi khairin. La'alla di situ artinya semoga. Ya, artinya semoga. Ya. Tapi ya, kalau al-isfaq dari kata asyafaq itu artinya untuk menunjukkan rasa kasihan, ya, untuk menunjukkan rasa kasihan, atau untuk menunjukkan keraguan. Itu makna isfaq di sini. Maka kalau la'alla bermakna isfaq, maka la'alla itu diterjemahkan dengan menjadi kata barangkali, atau kata-kata yang ada keraguan yang lainnya. Misalkan bisa jadi, mungkin, nah, itu arti isfaq di sini. Wa yattadihu, akan jelas al-farqu, perbedaan bainahuma, di antara kedua makna ini, taraji dan isfaq. Jadi katanya sama ya, la'alla. Akan tetapi dalam konteks yang berbeda-beda dia akan berubah maknanya. Bisa bermakna taraji, bisa bermakna isfaq. Kita lihat contoh taraji dan contoh isfaq. Hadza at-taraji, nomor 1 taraji, nomor 2 isfaq. La'allahu bi khairin. Ya, ini taraji. Berarti la'alla di sini terjemahannya semoga. Ya, berarti di sini artinya semoga. Berarti la'alla di sini artinya semoga. Semoga dia baik-baik saja. Ai arju an yakuna bi khairin. Arju an yakuna bi khairin. Ya, saya mengharap dia baik-baik saja. Bi khair artinya tidak apa-apa atau dalam keadaan baik. Ini namanya taraji. Ya. Kemudian yang kedua, la'allahu juga, la'allahu maridun. Ya. La'allahu maridun, ay akhsha an yakuna maridun. Aku khawatir dia itu sakit. Ya. Maka la'alla di sini lebih tepatnya kita terjemahkan dengan barangkali dia sedang sakit. Ya, bisa jadi dia sakit. Ya, itu mana al-isfaq di sini. Jadi dua kata ini la'alla, dua makna ini berbeda-beda padahal katanya sama, yaitu la'alla. Maka ini harus diperhatikan dalam kalimat nanti. Ya, la'alla untuk taraji kapan, la'alla untuk al-isfaq kapan. Baik. Sini ada latihan sekarang. Madza tufidu la'alla fil jumalil atiyah? Apa makna dari la'alla di kalimat-kalimat berikut ini? Nomor 1, la'allaka najihun. La'allaka najihun. Nah, di sini apa nyocoknya? Semoga apa barangkali? Najih artinya sukses, lulus. Barangkali engkau lulus atau semoga engkau lulus? Nah, semoga ya, berarti taraji. Berarti nomor 1 ini adalah at-taraji. Nomor 2, la'alli rosibun. Semoga saya rosib atau barangkali saya rosib. Rosib artinya apa? Rosib artinya gagal ya, lawan kata najih tadi. Nah, berarti sini taraji apa isfaq? Nah, kalau taraji ya kurang tepat ya. Semoga saya rosib kan nggak masuk akal. Masa ada orang berharap tidak lulus? Ya. Maka di sini adalah al-isfaq berarti. Ini namanya la'alla bermana al-isfaq. Nomor 3, la'allal imtihana sahlun. La'alla itu akhwat dari inna ya, masih ingat ya. Jadi dia memansubkan isim dan memarfukan khabarnya. Ya, la'alla al-imtihana sahlun. Ya, berarti di sini artinya apa? Ya, semoga atau barangkali. Barangkali ujian itu mudah. Ujian tes maksudnya ya, soal ujian. Barangkali soal ujian itu mudah atau semoga soal ujian itu mudah. Ya, di sini kita katakan semoga, berarti taraji. At-taraji. Nomor 4, la'allal imtihana sa'bun. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi ujian sulit, sekarang ujian mudah, sekarang ujian sulit. Nah, berarti semoga ujian itu sulit apa barangkali ujian itu sulit. Nah, maka kita katakan barangkali ya. Barangkali berarti al-isfaq. Nggak mungkin kita berharap ujian itu sulit, begitu kan? Ya, kita berharap soal ujian pasti soal yang mudah-mudah. Baik. Kemudian nomor 5, qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', ketika khutbah di haji al-wada'. Haji wada itu haji perpisahan ya, haji terakhirnya Nabi. Al-wada artinya perpisahan.
ya, setelah Fathu Makkah. Ya, menandakan beliau sudah dekat waktu akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu wafat beliau. Beliau mengatakan la'alli la ahujju ba'da ami hadza. La'alli, ya, semoga saya atau barangkali saya la ahujju, tidak berhaji setelah tahunku ini. Ya, semoga aku tidak berhaji setelah tahun ini, atau barangkali aku tidak akan berhaji setelah tahun ini, karena beliau tahu ya sebentar lagi beliau akan meninggal, beliau akan wafat, ya, walaupun beliau tidak tahu pasti karena itu perkara yang gaib. Hanya saja dari tanda-tandanya, apa tanda-tandanya? Itu risalah telah sempurna, turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum, dan turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, menunjukkan bahwasanya tugas Nabi sudah selesai, saatnya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti la'alli di sini kita terjemahkan dengan apa? Ya, semoga atau barangkali. Barangkali. Kalau terjemahkan semoga, ya bingung nanti kalimatnya. Ya, kalau semoga, ya, semoga saya tidak berhaji setelah tahun ini, berarti Nabi nggak berharap ada haji lagi tahun depan. Berarti Nabi membenci haji. Ya, kan nggak nyambung jadinya. Ya, baik. Maka di sini la'allanya berarti mananya adalah al-isfaq. Jadi penting kita tahu perbedaan seperti ini agar nanti menerjemahkannya tepat. Baik. Kemudian nomor 9, ilaikum amsilatan ukhra. Ilaikum amsilatan ukhra. Ini sudah kita baca di hewar kemarin, ada kata ilaikum. Ilaikum berada di awal kalimat. Ilaikum, bagi kalian. Nah, ilaikum itu artinya bagi kalian, untuk kalian, itu artinya. Ya, atau bacalah, pahamilah, ya, ambillah. Itu arti kata ilaikum. Misalkan ada antum lagi duduk, di depan antum ada makanan, kemudian ada orang ragu-ragu mau mengambil makanan tersebut, maka kita katakan ilaika at-ta'am. Maksudnya silahkan diambil. Kemudian lawan dari ilaika itu adalah alaika. Ya, kalau alaika itu kebalikannya justru. Ya, jadi ilaika. Jadi kita ambil ilaika dulu. Huna, kata ilaikum ini namanya isim fi'il. Ya, nanti akan kita bahas ini. Ismu fi'lin. Apa itu isim fi'il? Ya, isim fi'il adalah suatu kata, ya, dari sisi lafaz dia adalah isim. Tapi dia tidak menerima tanda-tanda isim. Apa tanda-tanda isim? Ada alif lam, ya, ada bisa masuk huruf jar, ya, bisa kasroh maksudnya. Kemudian ada tanwin. Itu kan tanda-tanda isim. Tapi isim fi'il ini dia tidak menerima tanda-tanda isim. Kalau tidak menerima tanda isim berarti dia fi'il. Bukan fi'il juga gitu maksudnya. Dia nggak punya tasrif maksudnya. Nggak ada madi, nggak ada mudhari'nya gitu. Ya, berarti isim fi'il ini berada di antara isim dan fi'il. Contohnya yang sering kita dengar adalah amin. Kata amin, ya, itu bukan isim, bukan fi'il. Dia berada di lebih dekat ke isim dia. Ya. Jadi dari segi makna dia adalah fi'il, tapi dari segi lafaz, dari segi tulisan dia adalah isim. Ya. Karena kata amin nggak ada mudhari'nya. Amin, yu'aminu misalkan nggak ada, ya. Amin ya amin, nggak ada madi, nggak ada mudhari'nya. Ya, berarti dia bukan fi'il. Berarti dia isim. Isim juga nggak bisa karena amin akhirannya sukun, nggak bisa kita mengatakan aminun atau amini majrur misalkan, nggak bisa. Ya, tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Al-amin juga nggak bisa. Lain lagi artinya nanti kalau tambahkan alif lam. Nah, inilah contoh dari isim fi'il. Ya, amin sendiri artinya apa? Amin itu artinya istajib, kabulkanlah. Kabulkanlah itu kan makna dari fi'il, ya kan? Makna dari fi'il. Jadi dia figurnya atau bentukannya adalah isim, tapi makna yang dia bawa adalah fi'il. Itulah penjelasan singkat tentang isim fi'il. Wasmul fi'li, ya, di sini jelaskan pengertian dari penulis kitab, adalah kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihil fi'lu. Suatu kata
yang menunjukkan kepada apa yang ditunjuki oleh kata kerja. Apa yang ditunjuki oleh kata kerja? Terjadinya suatu perbuatan. Misalkan kita mengatakan amin, kabulkanlah. Kabulkanlah itu kan makna dari fi'il amr, ya kan? Kabulkanlah itu mana sama makanlah, tidurlah. Itu makna fi'il amr, itu kandungan mana dikandung oleh fi'il amr. Ya. Akan tetapi ghairu annaha la taqbalu alamatahu. Akan tetapi dia tidak menerima tanda-tanda fi'il. Begitu juga tidak menerima tanda-tanda isim. Berarti dia bukan isim, bukan fi'il, hanya saja maknanya makna fi'il. Jadi ditinjau dari tulisan, lafaz, dia itu isim. Ditinjau dari makna, dia itu fi'il. Baik. Wa ilaika maknahu khudh. Ilaika, ya. Mungkin kita akan menerjemahkan kalau ketemu kata ilaika nanti itu kan dari huruf jar ila ditambah dhamir muttasil, ya. Ya. Jadi tidak selamanya dia menjadi isim fi'il. Dia akan menjadi isim fi'il kalau kita letakkan di awal kalimat. Ya, kita letakkan di awal kalimat. Ilaika itu akan bermakna isim fi'il kalau di awal kalimat. Ya, misalkan kalau kita mengatakan nazartu ilaika. Nah, kalau itu bukan isim fi'il, nazartu, saya melihat ilaika kepadamu. Aku melihat kepadamu, aku memandangmu. Itu bukan isim fi'il, itu normal dia. Ya, ila huruf jar, kaf dhamir muttasil. Apa dia menjadi isim fi'il kalau diletakkan di awal? Ilaika at-ta'am. Ya, maksudnya khudh at-ta'am. Khudh ini fi'il amr dari kata akhadha ya'khudhu, ambillah. Jadi kalau kita mau mengatakan kepada orang ambillah makanan ini, ya, dan kita tidak mau menggunakan kata khudh, gunakan saja isim fi'il ini, ilaika. Ilaika hadat ta'am. Maksudnya ambillah ta'am ini, makanan ini. Baik. Contoh yang lain di sini ilaika hadal kitab, berarti khudh hadal kitab, itu artinya, ya. Ilaika hadal kitab, ambillah kitab ini. Ya ukhti ilaiki al malaiqa. Wahai ukhti, wahai saudariku, ilaiki, ambillah al malaiq, ya, sendok-sendok ini. Ya, kalau anti berarti ilaiki, ya. Kalau anta ilaika. Jadi enggak selalu ilaika, ya, menyesuaikan dengan domirnya. Kalau banyak berarti ilaikum. Ya. Taib nomor 3, yaqulul mudhi'u ilaikum nashratal akhbari. Karena ilaikum itu maknanya adalah fi'il amr dan kata benda setelah fi'il amr itu dihukumi maf'ul, ya, dan maf'ul itu mansub, ya. Kita lihat contoh-contoh tadi mansub semua, ya. Hadal kitaba, mansub dia. Adanya anggap saja nggak ada, ya. Nanti akan kita pelajari di badal itu. Kemudian al-malaiqa mansub. Ya, kemudian nasrota. Ya. Yaqulul mudhi'u. Mudhi itu artinya announcer, penyiar, ya, penyiar radio. Penyiar radio berkata, ilaikum, ya, khudh nashratal akhbar. Ambillah nashrata al-akhbar. Nashratal akhbar itu sebaran berita. Maksudnya sebarkan berita ini, ya. Khudh nashratal akhbar artinya sebarkan berita ini, ya. Atau nasra di sini juga bisa bermakna apa bahasa kita kalau ini selebaran atau pamflet, ya, atau pamflet, ya. Pamflet itu nasratul akhbar namanya. Pamflet atau selebaran, ya, yang dibagikan sales-sales di pinggir jalan itu, ya, menawarkan kredit motor, HP, sebagainya. Nah, itu namanya nasroh, ya. Karena sesuatu yang tersebar itu dari kata nasyaro, tersebar artinya. Di nasrotal akhbar itu artinya, ya, pamflet-pamflet yang berisi kabar-kabar, berita-berita. Nah, jadi penyiar ini entah penyiar radio atau penyiar apa, maksudnya penyiar di sini adalah yang menyebarkan pamflet tadi. Wa kadzalika amin isim fi'il bimana istajib. Begitu juga kata amin ini adalah isim fi'il, maknanya adalah istajib. Istajib artinya kabulkanlah, fi'il amr. Baik. Asya'u mamnu'un minas sarf. Nah, sudah selesai kita dari pembahasan ilaika, ilaikum, ya, yang artinya ambillah. Nanti akan satu persatu kita datangkan lagi contoh isim fi'il yang lainnya. Tidak serta-merta kita ambil semua. Nah, karena isim fi'il itu jumlahnya sedikit sebenarnya, ya. Enggak nyampe 30 atau 40.
ya sedikit. Apalagi yang sering kepake lebih sedikit lagi gitu. Maka kita ambil yang sering-sering kepake di satu persatu. Baik, sekarang pembahasan yang baru tentang isim mamnu minas sarf. Kata asya jamak dari kata syai', ya. Asya itu jamak dari kata syai'un, sesuatu. Berarti asya banyak sesuatu. Mamnu'un minas sarf, dia dihukumi mamnu minas sarf. Li'anna aslahu asya'u. Ya, karena asalnya adalah asya'u ala wazan af'ila'u. Karena wazannya adalah af'ila. Ya. Wazan af'ila, ya, contohnya agniya, asdiqa, itu dihukumi mamnu minas sarf. Nah, ini kan belum kita pelajari di mamnu minas sarf. Iya, memang belum dipelajari ya. Kalau di mamnu minas sarf kemarin kita katakan kata sifat yang berakhiran dengan alif, ya, dan hamzah seperti asya. Ya, contohnya misalkan kemarin atqiya misalkan. Ya, kata-katanya seperti itu, kata sifat. Tapi asya ini bukan kata sifat, ini kata benda. Bukan untuk mensifati seseorang gitu. Nah, dan dia termasuk mamnu minas sarf juga. Dia termasuk mamnu minas sarf karena asalnya adalah asyi'a. Asyi'a itu wazannya af'ila. Contoh yang lain agniya. Agniya itu jamak dari kata ghaniyun. Maka tidak boleh kita mengatakan agniyaun. Nggak boleh. Kita katakan agniya'u. Kecuali kalau ada alif lamnya nanti ya, baru dia tidak lagi mamnu minas sarf. Nah, asdiqa jamak dari sadiqun. Itu bedanya ya. Agniya dan asdiqa. Asya. Ini tiga kata ini termasuk mamnu minas sarf. Karena wazan aslinya adalah af'ila. Agniya asal katanya adalah agniya'u. Ya, asdiqa'u. Ya, af'ila'u. Ya, af'ila'u. Agniya'u. Asdiqa'u. Ya, seperti ini dia tersebut mamnu minas sarf. Baik. Jadi bagaimana membedakan dia itu mamnu minas sarf apa tidak? Ini pembahasannya ya lumayan terperinci kalau kita bahas, itu masuk ke sorof nanti sebenarnya dia. Masuk ke sorof. Nanti akan kita lihat di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Tidak sekarang ya, karena ini akan membuka penjelasan yang panjang lebar nantinya. Kita cukupkan ini saja dulu. Kita pahami bahwasanya asya, agniya, asdiqo, mamnu minas sarf. Paham yang itu sudah cukup. Baik, kemudian latihan yang ke-11, pembahasan baru, syafahullah. Nah, di pertemuan sebelumnya, di hiwar itu, kita temukan kata syafahullah. Hada du'aun. Kalimat ini adalah kalimat doa. Ini sering kita dengar ya. Wal fi'lul madi huna mustaqbalun fil makna. Kalau kita jeli, ya, syafa itu kan fi'il madi. Artinya telah, berarti kan syafa artinya telah. Menyembuhkan, berarti Allah telah menyembuhkan. Ya. Wal fi'lul madi huna, akan tapi fi'il madi kalau konteks kalimatnya adalah doa, mustaqbalun fil makna. Dia maknanya mana mustaqbal. Mustaqbal itu akan datang maknanya. Berarti akan sembuh itu artinya. Gitu ya. Atau gampangnya kalau ada fi'il madi, perhatikan kaidahnya ya. Kalau ada fi'il madi dalam konteks doa, ya, maka fi'il madi tersebut diartikan dengan semoga. Ya, mirip dengan la'alla tadi. Nah, ulang. Kalau ada fi'il madi dalam konteks doa, maka maknanya adalah berdoa. Gitu ya. Contohnya misalkan jazakallah. Jaza itu fi'il madi. Nah, tapi konteksnya berdoa, maka tambahkan semoga di depan. Semoga Allah jazaka, membalasmu. Barakallahu fiik. Baraka fi'il madi. Ya, dalam konteks berdoa, maka tambah barokat yang memberkahi, memberikan berkah. Nah, maka salah kalau kita menerjemahkan dengan Allah telah memberikan berkah. Tidak. Nah, karena fi'il madi dalam konteks doa artinya semoga. Maka kita tambahkan kata semoga. Semoga Allah memberikanmu keberkahan. Nah, itu maksudnya. Kemudian dikatakan di sini hati misalan akhar minad darsi lil fi'il madi alladhi yufidu du'a. Cari contoh lain dari pelajaran ini yang
yang ada fi'il madi dan bermakna doa. Silakan dicari di hiwar itu. Jadi kalau ada fi'il madi di awal dan konteksnya doa, dari mana kita tahu kalimat itu konteksnya doa? Fa'ilnya adalah lafzul jalalah, ya. Fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Kalau fa'ilnya Allah, itu konteksnya adalah doa. Insyaallah bisa mendeteksi kalau konteks doa, ya. Paham dari kalimat sendiri nanti. Ya, jadi kata jazakallah, barakallah. Nah, kemudian apa lagi kata-kata yang lain? Ya, qabbahallah, la'anallah. Ya. Nah, kata-kata yang seperti itu, nah, itu konteksnya adalah doa semua. Baik, kemudian selanjutnya nomor 12, hal min su'alin, aslu hadil jumlah hal min su'alin indaka. Nah, di hiwar kemarin kita temu kata hal min su'al, artinya apa? Adakah yang punya pertanyaan? Itu maksudnya. Aslu hadil jumlah, asal kalimat ini kalau panjangnya, versi lengkapnya adalah hal min su'alin indaka. Ya, hal min su'alin indaka. Hadhihi min az-zaidah. Min di sini, min huruf jar zaidah tambahan namanya. Ya, huruf jar tambahan. Jadi dia tidak diterjemahkan. Kalau huruf jar tambahan itu nggak perlu diterjemahkan. Karena huruf jar nanti ada yang sifatnya tambahan, ada yang sifatnya wajib ada. Kalau yang sifatnya tambahan itu boleh dihapus. Ya, boleh dihapus. Nanti akan kita bahas di huruful jar. Karena huruful jar itu luas sekali. Wa min syuruti dukhuliha, di antara syarat bolehnya kita memasukkan huruf jar zaidah adalah yang pertama, an yasbiqaha nafyun. Dia didahului, ya, huruf jar itu didahului oleh nafyun, kata negatif, au nahyun, atau kata larangan. Kata negatif misalkan la, ma, ya, mana nafiyah, ya, au nahyun. Nah, atau didahului oleh nahyu, larangan, la an-nahiyah misalkan. Au istifhamun, atau didahului oleh istifham bihal. Didahului kata tanya menggunakan hal. Nah, contohnya di sini hal min su'al. Berarti boleh pakai min di sini, ya, karena sebelumnya ada hal istifham. Ya, ada hal istifham. Ya, misalkan contoh yang lain, misalkan di hadis Nabi, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Ya. Nah, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pasti, ya, pekerjaan utamanya adalah menggembala kambing. Nah, min di situ, ma min nabiyyin, min di situ min zaidah namanya, tambahan. Dari mana kita tahu? Karena ada ma di sebelumnya, ma di situ manafiyah. Tadi kita katakan kalau didahului manafiyah maka min itu namanya min zaidah. Boleh nggak selain min? Enggak, ya. Kalau selain min maka syaratnya beda lagi. Huruf jar itu kan banyak. Berarti masing-masing huruf jar punya syarat berbeda-beda nanti. Ribet berarti, ya. Nah, itu luas jadi pembahasan huruf jar itu sebenarnya. Baik, nomor 2, an yakuna majruruha nakirotan. Majrurnya itu berbentuk nakiroh. Ya, majrur maksudnya isim setelahnya, ya. Min su'alin. Su'al ini maksudnya, ya. Su'alin ini maksud dengan syarat yang kedua di sini, an yakuna majruruha nakiroh. Nggak boleh berarti hal minas su'al, ya. Hal minas su'al itu tidak boleh. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Tinggal beberapa pembahasan lagi. Baik, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sengaja kita potong sebelum masuk ke contoh ini karena ini sudah banyak materi yang harus diingat di bagian sebelumnya, dan pelajaran yang bagian yang ke-12 ini, ya, ini pembahasannya lumayan berat. Akan kita sendirikan pembahasannya nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.